Selamat datang di YouTube channel Nara Kupu Village. Kali ini saya ingin berbagi tentang pupuk organik. Ada beberapa jenis pupuk organik untuk bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar penjelasannya. Berjumpa lagi dengan saya, Yosef Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan apa itu tentang pupuk organik yang digunakan di Nara Kupu Village. Nah, Sobat Tani, pada kesempatan kali ini terdapat beberapa pupuk kandang ataupun pupuk organik yang digunakan di NKV ini. Yang pertama, kita lihat ada di sini kotoran ternak dari kambing yang bisa digunakan untuk pupuk organik. Kemudian yang kedua, di sini ada kotoran ternak sapi dan juga bisa digunakan sebagai pupuk organik. Ada juga di sini yang ketiga adalah kotoran ayam. Yang keempat, di sini ada kompos. Dan yang terakhir di sini ada arang sekam. Dari beberapa pupuk organik ini tentu ada perbedaannya ataupun terdapat kandungannya yang berbeda. Contohnya adalah pupuk dari ternak kambing, ternak sapi, kemudian ternak ayam itu merupakan tambahan unsur hara makro. Unsur hara makro terdiri dari NPK dan yang lainnya. Di situ terdapat makanan untuk tanaman tumbuh subur maksimal dibantu oleh ketiga pupuk tersebut. Kemudian juga ada pupuk kompos yang sudah dilakukan melalui proses dekomposisi. Nah, pupuk kompos ini membantu untuk memperbaiki struktur tanah, ya. Jadi membuat tanah gembur, subur dan yang lainnya. Kemudian untuk arang sekam di sini untuk menambah kandungan kalium terhadap tanah. Nah, selain itu mungkin banyak lagi beberapa pupuk organik yang bisa digunakan. Contohnya adalah kotoran kelinci dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembuatan pupuk kompos yang dibuat secara sederhana. Baik, langsung aja. Untuk ember ini untuk tempat penampungan, kemudian M4 ini sebagai bahan mikroorganismenya. Ada sersah daun. Sersah daun ini kita bisa kumpulkan dari pohon-pohon ataupun daun-daun yang sudah kering gitu. Dan juga kita sediakan juga kompos yang udah jadi dan pupuk-pupuk kandang yang lainnya sebagai pembantu dalam pembuatan kompos. Tahap pembuatannya, kita tuangkan kompos yang sudah jadi ke dalam ember ini. Kemudian serta daun ini dituangkan juga ke dalam ember dan remas-remas agar menjadi hancur. Setelah terisi, tambahkan pupuk, baik pupuk kotoran kambing ataupun kotoran sapi bisa digunakan. Ditambahkan juga ke penampungan ini, pembuatan ini. Salah satu aja, baik mau pupuk sapi ataupun pupuk kambing bisa digunakan. Setelah itu larutkan efektif mikroorganismenya sebagai larutan dekomposisi. Kurang lebih seperti ini untuk membantu menguraikan sersah daun ini menjadi kompos. Nah, setelah ini dilanjutkan dengan penutupan lagi menggunakan pupuk kompos yang sudah jadi. Ya, setelah itu kita tutup. Nah, pada waktu setelah 1 minggu selesai penutupan ataupun 2 minggu sekali kita lakukan pembalikan di dalam kompos ini agar proses dekomposisinya maksimal seperti itu. Di sini terdapat kotoran ternak dari kotoran ayam. Di sini kotoran ayam ini dapat digunakan sebagai pupuk organik, contohnya untuk menanam komoditas sayuran daun
seperti sesim, kemudian pakcoy, kale, kailan, selada, serta komoditas sayuran daun yang lainnya. Nah, kenapa kotoran ayam ini terdapat skamnya? Nah, ketika peternak itu beternak ayam, di kandangnya itu ditambahkan skam ini untuk menyerap larutan dari ataupun dari kotoran ayam tersebut, dan juga untuk menjaga kelembaban agar tidak mengudara dan bau. Nah, baik, di sini terdapat arang skam. Nah, saya sedikit akan menerangkan kenapa di pemupukan organik itu terdapat arang sekam. Nah, tujuannya dilakukan pemupukan dengan arang sekam ini adalah yang pertama untuk mengemburkan ataupun menyediakan tempat tumbuh tanaman agar membantu maksimal. Dan arang sekam ini terdapat kandungan yang cukup besar menyediakan unsur hara kalium untuk pertumbuhan akar dan batang tanaman hingga pembentukan buah yang baik. Nah, arang sekam ini dibuat dari sekam biasa yang kita ambil dari penggilingan padi ataupun sisa penggilingan padi. Nah, kita buat menjadi arang sekam ini dilakukan melalui proses pembakaran. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini terdapat kotoran sapi, kemudian dan kotoran kambing. Nah, di sini keduanya adalah merupakan pupuk organik yang dihasilkan oleh ternak. Nah, di sini pupuk kotoran sapi ini dan pupuk kotoran kambing ini bisa digunakan untuk penanaman komoditas sayuran daun dan juga sayuran buah organik. Nah, di sini pupuk kotoran sapi ini dihasilkan dari peternak sapi secara langsung, dan juga kotoran kambing ini dihasilkan juga dari peternak secara langsung. Pupuk sapi ini dinyatakan bagus adalah untuk baunya tidak terlalu menyengat, kemudian remah untuk dipegang dan tidak basah. Dia juga sudah mengurai melalui proses dekomposisi sendiri. Nah, baik, untuk kotoran kambing pun kriterianya adalah sudah remah seperti ini, sudah dalam keadaan kering, baunya sudah tidak terlalu menyengat, dan juga tidak basah, ataupun tidak lengket ketika digunakan sebagai pupuk kandang. Nah, satu lagi yang harus dicermati adalah suhunya. Di sini kalau yang pupuk yang sudah jadi adalah suhunya adalah dingin, tidak terlalu panas dan juga tidak panas seperti itu. Kita juga bisa membeli pupuk kompos yang sudah jadi di Tokopedia. Kunjungi Narakupu Store di Tokopedia. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa.